Udah mulai nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Teman-teman, kembali lagi bersama gue Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Kali ini gue ditemani oleh kawan gue, Bang Kubil. Bang Kubil tadi apa sih namanya? Bil, lu udah nyatet pertanyaan-pertanyaan kan ya? Iya. Dan memang pertanyaan ini murni dari dia gitu, karena apa ya, setiap gua ngopi, setiap gua ngobrol gitu, kita sering Sharing lah. sharing gitu. Nah, daripada nih konten sepi gitu dan daripada obrolan kita ini tidak diabadikan gitu, lebih baik kita abadikan lah gitu. Siapa tahu mudah-mudahan kalau benar itu datangnya dari Allah kan, kalau salah datangnya dari setan. Ya, betul, Jadi gue nggak mau ngapain. Oke, siap. Iya. Gitu. Kita lanjut aja deh. Pertanyaan pertama. Oh ya, sebelum kita bahas ke pertanyaan, gue pengen ngingetin kepada kawan-kawan semuanya yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami semuanya tim MR Muhajadi semakin semangat buat video-video selanjutnya. Tim apa? Deh, kita lanjut deh ke pertanyaan pertama. Apa, Bang? Oke. Ya Bang, dulu kan gue pernah kan ya gitu ngerasain yang namanya gagal move on gitu Bang. Ya. Tapi gue ya kembali lagi lah gitu. Nah, sebenarnya gue pengen move on gitu. Dan cara ngatasin move on itu kayak gimana sih? Gitu loh. Oke. Mantap sekali pertanyaannya. Ada sulit juga ya. Ya step by stepnya aja lah gitu maksudnya. Gagal move on, cara bangkit dari move on gitu. Ya betul. Keterpurukan Ini lah gitu. apa sih namanya, pertanyaan klasik ya, dan memang jawabannya juga rata-rata sama gitu ya. Ketika kita bukan melakui apa sih, ketika kita ada di posisi seperti itu, ya memang rada-rada sulit memang. Butuh proses. Butuh proses. Tapi kalau lu tanya gua, apa yang gua lakuin ketika dulu gua putus gitu, memang gua sayang sama orang terus putus, bahkan diselingkuhi. Aduh. Yang gua lakuin yang pertama itu jadi apa sih namanya, cambukan tersendiri buat gua. Gua orangnya begitu. Mungkin karena pendendam kali ya. Iya betul. Ini nggak baik juga nih. Tapi itu waktu itu gua lakuin, Oke, sekarang lu menyanyiakan gua gitu. Tapi lihat nanti suatu saat nanti lu bakalan nyesel gitu. Itu tertanam tuh di hati gua. Dan buktinya sekarang Betul. Apa enggak? dia bahagia dengan pasangannya. Oke. Terus yang kedua, kenapa sih kita lama banget move on-nya gitu? Karena menurut gua kita udah tahu kita jatuh, udah tahu kita terpuruk, kenapa kita masih ada di posisi itu? Gitu. Iya, Kalau gue nyikapinnya, oke, gue dihianatin, oke, gue diselingkuhin, udah tutup gitu, dan tutup. Dan cara orang beda-beda. Iya betul. Cara orang beda-beda. Ada yang blokir kontak, blokir sosial media semuanya. Hapus fotonya semuanya. Iya, hapus fotonya semuanya. Kalau gue enggak, gue lebih memilih menikmati rasa sakit itu, gitu. Sosial media nggak ada yang gue blok. Ya. Snap dia dengan pasangan barunya berseliweran setiap hari, kan, di sosial media gue. Gue menikmati rasa sakit itu, gitu. Dan ketika gue udah menikmati rasa sakit itu, ya alhamdulillahnya gitu, gue bisa berjalan dengan sendirinya dan gue bisa kuat dengan sendirinya gitu. Berdamai dengan keadaan itu gitu. Jangan kita lari, karena yang namanya masa lalu itu ya nggak bakalan bisa kita lupain sih. Iya, Gitu. Ibarat data di suatu file komputer, ketika kita klik muncul. Oh iya. Kita klik muncul gitu. Gitu ada sih. filenya ya berkata gitu ya. Oke. Gitu. Ya, next. Oke, sekarang mungkin
ya banyak ya dari teman-teman ya, apalagi warga TikTok nih ya. Kenapa? Kemungkinan ini ada lagu Joji, kalau nggak salah judulnya Glimpse of Us kalau nggak salah tuh ya. Apa itu? Karena gue jujur ya, gue main TikTok tapi gue nggak terlalu tahu gitu-gituan itu apaan. Soalnya jadi gini bang, jadi si Joji ini dia buat lagu. Dia itu menceritakan dia punya pacar, tapi dia punya pacar itu keingetnya pacarnya itu mantannya gitu. Jadi sekali dia ketemu gitu, oh ini mantan gue keinget sama mantan gue, kenang-kenangan dulu nih ada di depan gue kayak gitu. Padahal itu ya pasangan baru gitu. Iya. Kayak gitu. Itu tuh banyak yang bikin ya ibarat kata pasangan pada nggak percaya lagi lah gitu. Karena apa? Si perempuan ini ya over terhadap kita karena kita memikirkan kenangan yang lalu. Oke. Itu gimana tuh kira-kira cara bisa kita tuh ke pasangan kita tuh, lu nggak harus kayak gini gitu kan. Gua bakalan terus sama lu kok, gua nggak bakal mikirin mantan apalagi ya ibarat kata keinget gitu loh. Yang sekarang aja gua hadapi gitu. Buset, gue ini kayak dokter cinta ya. Pertanyaan-pertanyaan lu itu kenapa menjerumus ke situ? Sumpah, ini gue nggak setting sama sekali ya. Karena tadi gue lagi ngopi, terus gue lu ngechat ya. Sebelumnya lu ngechat, bang ngopi gitu. Ya udah, ayo kita kalian buat konten yuk gitu. Konten apa bang? Kismis gitu kata dia. Terus gue bilang ya konten apa aja lu buat pertanyaan deh yang menurut kegelisahan lu, nanti kita diskusi gitu. Dan ternyata ini menjerumus ke cinta-cinta juga nih gue. Karena percintaan gue juga tidak terlalu baik gitu. Walaupun alhamdulillahnya gue bisa melewati hidup hari-hari gue gitu kan. Nggak kayak orang-orang yang update snap galau gitu. Alhamdulillahnya gue enggak gitu. Kalau di kasus tadi ya, yang gue terapin dalam hidup gue nih, gue nggak bakalan melangkah ke seseorang kalau hati gue belum sembuh. Kalau gue belum ada keyakinan di hati gue siap buat mulai hubungan baru gitu. Oh iya, berarti jangan ibarat kata nggak ada pelampiasan. Iya. Jatuhnya kesian nanti orang yang kita datengin. Yang baru, betul. Kesian gitu orang baru kita datengin. Makanya gue memastikan bahwa diri gue ini, hati gue benar-benar sembuh dulu. Bisa beraktivitas seperti biasa, bisa ngelihat foto dia itu biasa aja. Makanya gue bilang move on tertinggi bagi gue ya, bukan ketika kita blokir kontaknya, bukan ketika kita blokir sosial media, bukan. Tapi ketika kita ngelihat snap dia, ketika kita ngelihat dia langsung bersama pasangannya, dia bahagia, kita pun ikut bahagia gitu. Kita pun ikut, oh ya alhamdulillah ya gitu. Berarti menikmati lah. Ya, menikmati gitu. Makanya jangan buru-buru melangkah ke hati selanjutnya gitu, ke hati yang lain. Kalau misalnya hati lu masih tersangkut ke hati sebelumnya, gitu sih. Oke. Dan bagaimana caranya untuk buat pasangan percaya? Ya, lu kan dari awal memang udah komitmen kalau misalnya pengen jalin hubungan harus ada kepercayaan gitu. Buat apaan juga kalau misalnya masih ada gitu-gituan gitu. Oke. Ya, untuk yang selanjutnya ya mungkin ini selalu datang ke gue ya. Kenapa sih kalau menurut gue? Tadi kayaknya ada kopi, sorry. Ada kopi mana? Sorry guys. Duduk dulu ini sambil berdiri karena bangkunya masih dipesan, masih OTW. Nanti nyampe. Ya. A few moments later. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Mungkin yang ini yang selalu datang mungkin, atau mungkin pikiran jelek gue aja sih. Kenapa sih cobaan itu selalu datang ke gue gitu? Padahal gue ngeliat kayak ya mungkin dari lu bang gitu kan, atau teman-teman gue kok kelihatannya happy, enjoy gitu, nikmatin santai lah, nikmatin hidupnya gitu. Kok gue kayak ngerasa sepi, terus cobaan datang, pikiran ya jelek-jelek pun ya menghampiri gitu. Itu kenapa gitu? Apa lu gue aja gitu? Lu ngeliat gue happy? Iya. Gitu ya? Iya. Gue nggak tahu ya, yang kenal sama gue, yang memang berteman di kontak dan di Instagram gue, lu ngeliat gue gimana? Gue nggak tahu gitu. Tulis di komentar ya. Iya, tulis di komentar aja deh. Kenapa hidup banyak masalah? Iya. Karena memang dunia tempatnya masalah. Gitu. Kenapa tempat sampah banyak sampah?
Ya apa? Karena pada buang sampah. Kenapa tempat sampah banyak sampahnya? Ya tempatnya. Karena tempatnya. Dunia pun begitu. Oh. Dunia pun begitu. Kenapa banyak masalah? Karena emang dunianya tempat masalah gitu. Dan dari masalah itu kita kan nanti naik gitu. Kalau kita sekolah, kita itu belajar kan? Iya. Kita belajar, terus kita ujian, baru kita naik kelas. Kalau di dunia itu beda, gitu kan? Kita diuji dulu, kita ngambil pelajaran, baru kita bisa naik kelas, gitu. Iya. Makanya bersyukurlah ketika kita ada masalah, gitu. Artinya apa? Oh, masalah gue nih kerasa berat banget. Itu pertanda kan Allah nggak manahin masalah itu buat kita. Kita yang sanggup nyelesainnya. Seharusnya ketika dapat masalah, yang awal kita ucapin, alhamdulillah, ini ada masalah ini. Pertanda Allah pengen naikin kita. Tinggal kitanya nih. Ya, sabar atau enggak nih? Gitu. Tapi kalau kita ngeluh boleh nggak sih, Bang? Yang ngeluh sih manusiawi ya. Manusiawi. Asalkan ya lu ngeluh nggak ada action, itu kesalahan terbesar sih menurut gua. Lu ngeluh nggak ada action, gitu. Kalau ngeluh sih manusiawi. Jatuhnya kalau nggak ada action itu berarti nyerah dong. Jatuhnya. Iya ya sih. Bisa dibilang kayak gitu. Nyerah plus bodoh. Udah nyerah ya lu ngeluh meratapi nasib hidup. Lu kagak ngapa-ngapain, nggak berjalan hidup lu gitu. Tapi kalau ngeluh secara manusia biasa ya menurutku sih normal. Apalagi ketika keluhan lu itu lu bawa ke Sang Maha Pencipta gitu. Itu top banget sih menurut gua. Kalau kita ngeluh di depan manusia mungkin ya dia apa sih namanya ngasih solusi dan sebagainya, atau bahkan ada ngeceng-ngecengin gitu. Jujur ya, gue semakin bertambahnya usia apa ya, bukannya sok suci atau apa ya, gue jaga-jaga untuk mengeluh sama manusia gitu. Karena bisa jadi orang yang kita jadikan tempat curhat itu ngomong ke orang lain dan itu ngebuka keluhan-keluhan kita gitu. Dan memang jadi pilih-pilih juga temen yang tempat kita jadiin ibaratnya tempat sampah untuk kita jadi ini nih gitu. Kalau dulu kan kita gua masih umur belasan, masih umur ya 20 lah gitu ya. Itu siapa aja tuh ketemu gua curhat. Tapi sekarang udah 27. Jadi kalau ada masalah itu tadi. Oke. Gue ngeliat dulu historis gue ada kesalahan apa ya, oh gue ada kesalahan ini nih gitu. Oke, perbaiki. Kalau kita ngerasa udah dicari-cari, udah introspeksi diri, kayaknya gue nggak ada salah dia sama dia, kenapa kok dia begini, oh berarti ini ujian buat gue nih, gitu. Ya gue pertanda pengen naik kelas, gitu. Dari gue sih ya, dari gue, nggak tahu kalau dari netizen gimana. Maksudnya kita kayak apa ya, dalam ngejalanin kehidupan sehari-hari kan emang benar kan. Waktu itu gue pernah dengar dari lu, Bang, ketika kita bangun dari tidur itu ya kita pertama ya senyum lah gitu, maksudnya buat keluar mau kemana pun gitu. Bangun tidur ya maksudnya kalau kita mau keluar rumah gitu, Bang, ya usahain kita senyum lah gitu, jangan merengut atau apa, karena itu yang berimbas nanti ya kita bakal ya maksudnya didoain lah gitu kan. Didoain ya bakal jelek lah gitu, itu bocah kenapa merengut baik gitu segala macam gitu. Ya itu udah diiniin sih, cuman kok masih aja gitu, kok kenapa ya pikiran-pikiran gitu masih ada aja gitu. Gue sempat bingung sampai bener-bener gue di titik bener terendah itu kecewa sama Yang Maha Pencipta gitu. Bukan kecewanya itu apa, kadang juga gue berekspektasi. Nah ya itu, terus kadang-kadang ya itulah kecewa gitu kan, harapan yang nggak pasti gitu, jadi kecewa. Nah dari situ tuh bener-bener pernah tuh seketika ya kecewa gitu sama Sang Pencipta. Apa maksudnya boleh atau enggak sih sebenarnya gitu kalau misalkan kita kecewa pada Sang Pencipta gitu. Sekiranya kenapa kita bisa kecewa sama Sang Pencipta? Alhamdulillah sampai titik gue berdiri di sini gitu, gue nggak pernah kecewa sama Sang Maha Pencipta. Hatta itu cita-cita gue nggak kecapai, dream gue belum kecapai dan sebagainya, gue nggak pernah kecewa karena lagi-lagi itu ya
manusia hanya punya cita-cita. Kalau kata Jalaluddin Rumi kan. Sedangkan Allah merancang kita semua dengan penuh cinta. Gitu. Kita hanya punya cita-cita. Allah merancang kehidupan kita dengan penuh cinta. Makanya disitulah timbul kaidah timbul dalil asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kita sukai itu ya nggak baik buat kita, ya kan. Boleh jadi yang kita nggak sukai itu yang terbaik buat kita. Allah itu maha mengetahui gitu akan diri kita nih, sedangkan kita enggak. Makanya di situ pentingnya berhusnuzon kepada Allah, ya. Berhusnuzon kepada Allah. Terus bang, tadi lu bilang apa sih namanya, pikiran-pikiran negatif itu terus muncul dan sebagainya. Yang namanya pikiran negatif ya otak. Yang gue tahu nih, mohon maaf kalau misalnya salah gitu. Waktu itu gue pernah belajar ya, kita masukin pikiran negatif, itu nyambung, nyamber tuh pikiran-pikiran negatif lainnya, overthinking lah kita, gitu. Makanya ketika ada pikiran itu, udah tepis. Kalau gue gitu, gue tepis, gue langsung keluar, gue ajakin teman-teman gue ngopi, udah, ngobrol bla 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 bla, gitu. Atau lu action, berpikir jernih, ngadep ke orang. Biasanya gue gitu. Oh, ini kayaknya yang bisa gue ajak curhat ini nih orang nih dengan masalah ini. Masalah ini kita apa sih namanya, kita share, dia ngasih solusi itu. Kitanya pun ketika pengen ngadep, nolin dulu diri kita. Jangan kita ngadep, kita merasa bisa, merasa benar dan sebagainya gitu. Oke, mungkin itu aja bang ya. Dan mungkin selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari gue ya. Tips-tips kita menjalani hidup tuh kayak gimana? Dengan enjoy, dengan santai gitu, dengan ya happy aja gitu. Enjoy your life lah ibarat kata ini. Ada nggak enjoy your life? Nggak ada. Ya, tips menjalani hidup biar santai, biar senyum terus, gitu kan, biar happy terus. Gue nggak ada tips apa-apa, sumpah gue nggak ada tips apa-apa. Gue cuman lagi-lagi tadi, apapun yang ada di kehidupan gue, yang terjadi di kehidupan gue itu, gue selalu berhusnuzon kepada Allah. Gue yakin apa yang terjadi pada gue saat ini itu yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, sampai saat ini gue masih megang kata-kata ini, hidup lu cuma sekali. Hidup lu cuma sekali. Jangan sampai pas lu mati lu nyesel gitu, karena lu nggak bisa menikmati hidup lu. Iya benar sih. Makanya seberat apapun masalahnya, sesusah apapun ujiannya gitu. Kalau kata film itu Alizuel. Alizuel. Kalau buat film India tuh, ya Alizuel, semuanya bakalan baik-baik saja insya Allah gitu. Asalkan kita tetap ikhtiar, tetap berdoa, dan tetap bergantung kepada Sang Maha Pencipta. Itu sih dari gua. Oke. Ya, udah itu aja bang. Pertanyaan dari gua. Jadi ya teman-teman, lagi-lagi ini murni pertanyaan dari Kubil, dan gue juga nggak tahu pertanyaannya apa. Ini on the spot di sini karena memang kita nggak ada konten sama sekali. Mudah-mudahan ini bincang-bincang kita bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah dari gue, mohon dikoreksi, tulis saja di kolom komentar. Kalau ada jawaban-jawaban yang lebih komprehensif atau lebih mendalam, bisa tulis juga di kolom komentar. Kalau teman-teman mau nanya, tulis juga di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen gabung di channel ini, kita ngobrol-ngobrol bareng, nanti kita ngopi, bisa DM gua, bisa follow gua ke @kialhamid. Instagram gua apa? FRSKRYHN. Apa tuh? Nanti gua tulis di deskripsi. Dah, dari gua itu aja. Gua Emrys Kimojadi dan rekan gua Bang Kubil. See you next time, see you next video. Jangan lupa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.